bab takut terjatuh dalam kesyirikan. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Kemudian juga beliau telah menjelaskan barang siapa yang memurnikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hal-hal yang dengan hal-hal tersebut seseorang takut kepada kesyirikan, takut kepada lawan dari tauhid, itu kesyirikan. Maka ini perbuatan yang sangat baik sekali, yaitu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Setelah beliau menyebutkan keutamaan tauhid, kemudian di antara beliau juga menyebutkan di antara keutamaan tauhid adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hal yang berlawanan dengan hal tersebut, yaitu syirik, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga seorang muslim menjadi lebih kuat tauhidnya ketika dia mengetahui lawannya. Seseorang akan mengetahui hakikat sesuatu ketika dia lebih sempurna, mengetahui hakikat sesuatu lebih sempurna ketika dia mengetahui lawannya, ketika mengetahui lawan dari sesuatu tersebut. Agar tauhid kita menjadi sempurna, semakin sempurna, yaitu kita harus mengetahui kesyirikan agar tauhid kita semakin sempurna sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Agar pengetahuan kita terhadap sunnah lebih sempurna, kita harus juga mengetahui hal-hal yang bid'ah. Agar pengetahuan kita terhadap sunnah lebih sempurna sehingga kita tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Oleh karena itulah seorang penyair berkata di dalam syair yang sangat masyhur, "Araftu syarra la li syarri." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, walakin li tawaqqihi. Akan tetapi aku mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa'u fihi. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut otomatis, karena dia tidak mengetahui mana yang buruk. Dia hanya mengetahui yang baik saja, tapi dia tidak mengetahui yang buruk. Itu besar kemungkinannya dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi sekali lagi beliau membawakan bab takut terjatuh pada kesyirikan ini sangat baik sekali perbuatan yang dilakukan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik ikhwan sekalian dan juga ummahat, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan syirik, kita akan bahas dulu tentang definisi syirik, kemudian juga macam-macam syirik, kemudian juga bahaya dari syirik dan yang lain sebagainya. Hakikat syirik yaitu banyak sekali ulama mendefinisikan tentang syirik. Banyak sekali ulama mendefinisikan tentang kesyirikan. Tetapi yang lebih mencakup maknanya adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhuna Dr. Sultan Al-Umairi hafizahullah taala. Beliau mengatakan definisi syirik adalah ja'alu syai'in min khasa'isillah, menjadikan sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Menjadikan sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah, li ghairillah, diberikan kepada selain Allah. Menjadikan sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah diberikan kepada selain Allah. Apa saja kekhususan bagi Allah? Itu rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat.
Seseorang yang melakukan syirik berarti dia menjadikan ketiga hal ini diberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au isyraku ghairihi fi syai'in min muta'alliqati khasa'isihi wa ahkamiha, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kekhususan Allah, kalau yang ini yang berkaitan dengan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya nanti akan kita bahas. Yaitu yang pertama, definisi pertama yang kita sebutkan adalah itu untuk definisi syirik besar. Kemudian yang berikutnya, penggalan berikutnya adalah definisi untuk syirik kecil. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam, lebih detail. Tapi ini dari apa? Definisi syirik yang maknanya mencakup semua makna, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian dan juga yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita jangan anti dengan lafal syirik dan juga jangan anti dengan lafal bid'ah. Karena kedua lafal ini adalah lafal syar'i yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat miris sekali banyak dari kalangan kaum muslimin di zaman sekarang sudah antipati dengan lafal syirik sama lafal bid'ah. Padahal kedua lafal ini disebutkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kalau ada yang sudah berbicara tentang syirik dan bid'ah, selesai, Wahabi. Wahabi. Padahal yang menyebutkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah termasuk perkara yang sangat penting di dalam syariat kita yang berkaitan dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwas sekalian dan juga ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan berkaitan dengan beda antara syirik sama kekufuran. Apakah ada beda di antara keduanya? Ada beda di antara keduanya atau sama saja? Syirik ialah kekufuran, kekufuran ialah syirik. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sama saja. Kufur sama dengan syirik, syirik sama dengan kufur. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya kekufuran itu lebih umum dibandingkan kesyirikan. Tidak semua kekufuran itu kesyirikan. Karena ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur dan itu bukan syirik. Dan itu bukan syirik, di antaranya istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok agama. Bukan kesyirikan, tapi itu adalah kekufuran. Begitu juga mentaati, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini bukan kesyirikan, tapi ini kekufuran. Jadi intinya kesyirikan menurut pendapat ulama yang kedua adalah kekufuran lebih umum dibandingkan kesyirikan. Dan inilah pendapat yang lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab, bahwasanya kekufuran dan kesyirikan itu berbeda. Kekufuran dan kesyirikan itu berbeda. Baik. Kemudian macam-macam kesyirikan. Macam-macam kesyirikan. Yang pertama, macam-macam kesyirikan ditinjau dari esensinya, yaitu syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam uluhiyah, dan juga syirik di dalam asma wa sifat. Kemudian yang kedua,
macam-macam syirik ditinjau dari hukumnya. Macam-macam syirik ditinjau dari hukumnya. Yang pertama, syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Yang syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik, kita akan bahas lebih mendalam berkaitan dengan macam-macam syirik ditinjau dari hukumnya. Itu antara syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Berkaitan dengan syirik besar, banyak sekali ulama mendefinisikan berkaitan dengan syirik besar ini. Dan yang paling mencakup, definisi yang paling mencakup adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, wa huwa ja'lu syai'in min khasa'isillahi li ghairillahi ta'ala, yaitu menjadikan sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diberikan kepada selain Allah. Definisi syirik besar adalah menjadikan sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Sebagaimana telah disebutkan tadi, kekhususan Allah adalah rububiyah, uluhiyah, dan juga nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah tersebut diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi syirik besar. Kata ulama, kalau disebutkan di dalam syariat itu lafal syirik, maka hukum asalnya yang dimaksud dari lafal syirik tersebut adalah syirik besar. Lafal syirik yang disebutkan di dalam syariat, maka hukum asalnya itu adalah syirik besar, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu bukan merupakan syirik besar. Thayyib, ini berkaitan dengan definisi syirik besar, bisa dipahami? Nah, kemudian bahaya syirik besar, efek-efek yang ditimbulkan dari syirik besar. Ada beberapa hukum. Yang pertama, batalnya semua amalan bagi orang yang melakukan syirik besar. Batalnya semua amalan bagi orang yang melakukan syirik besar. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan ada seseorang yang sudah berumur 60 tahun, kira-kira baliknya kisaran umur 15 tahun. Berarti dari 15 tahun sampai 60 tahun, berapa jaraknya sudah? 45 tahun. Dia beramal dengan banyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di umur 61 dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar. Amalan dari umur 15 tahun sampai 60 tahun hangus, wal iyadu billah. Kecuali kalau dia bertobat sebelum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama, yaitu membatalkan seluruh amal saleh dan juga bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika", sungguh telah diwahyukan kepadamu, "wa ilal ladzina min qablik", dan diwahyukan kepada orang-orang sebelum nabi-nabi sebelummu, "la in asyrakta", kalau seandainya engkau berbuat syirik. Siapa yang sekarang yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sedang Allah sebutkan di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, kalau seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara syariat dan secara kenyataan tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Akan tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berbuat kesyirikan, ayahbatunna amalukum, maka amalanmu akan batal. Ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam kalau berbuat syirik batal amalannya. Sekali lagi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak akan mungkin terjatuh ke dalam syirik secara syariat atau secara kenyataan. Nah, baik. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik besar kecuali dengan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik besar kecuali dengan bertaubat. Berbeda dengan dosa-dosa besar lain selain dosa syirik, bisa saja Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Bisa saja Allah ampuni dia dengan amalan-amalan yang lain. Kalau syirik tidak bisa. Tidak akan bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah syirik. Ingat, kita mengartikannya dengan dosa di bawah syirik, bukan dosa selain syirik. Karena ada di sana dosa-dosa selain syirik, akan tetapi itu juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Di antaranya ada dosa-dosa kekufuran. Dosa-dosa kekufuran. Dia sederajat dengan dosa syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, efek yang ditimbulkan dari syirik besar atau bahaya syirik besar menghalangi diterimanya amal soleh di akhirat. Syirik besar menghalangi diterimanya amal soleh di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang musyrikin di dalam surat Al-Furqan ayat ke-23, Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami datangkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia, amalan-amalan kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia, akan tapi mereka musyrik, faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan itu bagai debu yang berterbangan. Ini sekali lagi saya ingatkan ini, sebagaimana telah sering saya ingatkan berkaitan dengan hal ini, yaitu bahwasanya seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak masuk ke dalam agama Islam, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, sebanyak apapun amalan kebaikan yang dia lakukan, banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, membantu fakir miskin, banyak membantu korban-korban bencana dan yang lain sebagainya, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Karena ini sangat menyedihkan sekali, banyak sudah menjangkiti sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasanya seorang yang kafir masih ada kemungkinan untuk masuk ke dalam surga kalau memang mereka banyak melakukan kebaikan. Maka kita katakan sebagaimana Allah firmankan ini, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, Allah akan datangkan di hari kiamat kelak dan itu menjadi butiran debu, menjadi debu yang berterbangan karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama, syarat mutlak untuk seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala harus beriman kepada Allah, harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga, yaitu syirik besar menghalangi diterimanya amal soleh di akhirat kelak. Akan tetapi di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang pun, baik dia muslim maupun kafir. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada dirinya kezaliman.
Fal musyrik qad yujaza bi 'amalihi shalih fid dunya. Seorang yang musyrik, seorang yang kafir, bisa jadi dia dibalas ketika dia melakukan amalan kebaikan, bisa jadi dia dibalas di dunia saja. Di dunia saja. Ini bentuk ketidakszaliman Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innal kafira idza 'amila hasanatan at'ama biha ta'matan minad dunya. Seorang yang kafir, kalau dia mengamalkan amalan kebaikan, maka dia akan diberi makanan di dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sekali lagi, bukan berarti ini menunjukkan kezaliman Allah, tidak. Allah, seorang yang kafir, yang musyrik, tatkala dia beramal dengan amalan kebaikan, bisa jadi dibalas di dunia. Akan tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik, yang keempat, hukum yang ditimbulkan oleh syirik besar adalah tahrimuz zawaj minal muslimati awil muslim. Haram dinikahkan dengan seorang perempuan muslim atau kepada laki-laki muslim. Haram menikah dengan orang musyrik. Orang musyrik. Berbeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan ahlul kitab. Akan tetapi perempuan musyrikah haram hukumnya. Haram hukumnya. Ahlul kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani. Selain itu, haram menikahi wanitanya. Sebagaimana Allah mengatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dibandingkan seorang perempuan yang musyrik yang merdeka, walaupun perempuan tersebut membuatmu takjub. Wala tunkihul musyrikin, dan wahai bapak-bapak sekalian, wahai wali-wali wanita sekalian, janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian atau yang dibawa kewalian kalian jangan menikahkan dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun. Sungguh budak laki-laki yang beriman khairum min musyrikin walau a'jabakum. Lebih baik dibandingkan seorang laki-laki yang musyrik walaupun dia membuat kalian takjub. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kepada neraka, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idzni. Sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya, wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan peringatan. Dan di sini disebutkan seseorang yang misal dia ini dua-duanya musyrik sama musyrikah, musyrik sama musyrikah, nikah, kemudian satunya masuk Islam, yang laki-laki masuk Islam, maka otomatis pernikahan mereka difasakh. Apa difasakh? Dibatalkan, dipisahkan. Maka si istrinya tadi si perempuan tadi bukan lagi istrinya, otomatis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hukum yang kelima adalah al-man'u min ahkamil mauta fil Islam. Orang yang melakukan syirik besar, dia tidak akan diurus kematiannya dengan secara Islam, karena dia musyrik. Maka orang yang musyrik tidak dimandikan, tidak dikafani oleh orang muslim, dan tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian yang keenam, al-khuludu finnar. Seorang yang melakukan syirik besar, dia akan kekal di dalam api neraka. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan syirik yang besar, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar,
tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang zalim tidak memiliki penolong. Ini yang berkaitan dengan syirik besar. Syirik besar. Kemudian yang kedua, macam syirik yang kedua ditinjau dari hukumnya, yaitu syirik kecil. Syirik kecil, syirkun asghar. Syirku al-asghar. Ulama banyak sekali mendefinisikan tentang syirik kecil ini. Ada ulama yang mengatakan syirik kecil adalah lafal syirik yang disebutkan di dalam syariat, akan tetapi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik besar. Syariat menyebutkan itu adalah perbuatan syirik, tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik besar. Sebagian ulama mendefinisikan syirik kecil seperti itu. Di dalam kitab ini, Syekhuna Dr. Sultan Al-Umayyah hafizahullah mendefinisikan syirik kecil. Beliau mengatakan isyraku ghairillahi billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah fi syai'in, di dalam sesuatu, min muta'alliqati khasaisihi, di dalam sesuatu yang itu merupakan berkaitan dengan kekhususan Allah. Kalau syirik besar tadi menyekutukan Allah di dalam kekhususan, sedangkan syirik besar hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kekhususan, tapi cuma hal-hal yang hanya berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga wa ahkamiha, dan hukumnya. Nah, ini tentang syirik kecil. Kemudian hukum-hukum syirik kecil. Tadi kita bahas tentang hukum-hukum syirik besar, efek-efek yang ditimbulkan dari syirik besar. Sekarang hukum-hukum syirik kecil atau efek-efek yang ditimbulkan syirik kecil. Ada beberapa hukum. Yang pertama, anna syirka al-asghara la yuhbitul amala kullahu. Bahwasanya syirik kecil tidak membatalkan seluruh amalan. Berbeda dengan syirik besar tadi. Kalau syirik besar membatalkan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil tidak membatalkan seluruh amalan. Akan tetapi dia akan membatalkan amalan yang terdapat padanya syirik kecil. Misal suatu amalan di dalamnya ada syirik kecil, contohnya riya, maka amalan yang batal amalan itu saja. Sedangkan amalan-amalan lain tidak batal. Ini yang pertama, syirik kecil tidak membatalkan seluruh amalan. Kemudian yang kedua, bahwasanya syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Berbeda dengan syirik besar tadi. Syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, dan tidak menyebabkan seseorang tersebut kekal di dalam api neraka. Nah, kemudian yang ketiga, syirik kecil tidak menjadikan pelakunya tidak dihilangkan darinya hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan seorang muslim, baik dia ketika hidup atau mati. Maksudnya ketika dia meninggal, dia masih diurus dengan cara pengurusan agama Islam. Dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan, dan dia dikuburkan di kuburan kaum muslim. Jadi hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan agama Islam masih bisa diterapkan kepada orang yang melakukan syirik kecil, karena dia sejatinya masih dalam keadaan muslim. Nah, berbeda dengan syirik besar. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya syirik kecil itu merupakan dosa besar. Bahkan syirik kecil merupakan dosa besar yang paling besar dari dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Dia dikatakan kecil karena padanannya syirik besar. Tapi ditinjau dari dosa-dosa besar yang lain, maka syirik kecil lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar yang lain. Dosa syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa maling.
Dosa syirik kecil lebih besar dosanya dibandingkan dosa berzina, membunuh dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang berikutnya, syirik kecil itu masih memungkinkan untuk diampuni. Syirik kecil masih memungkinkan untuk diampuni. Walaupun memang di dalam permasalahan ini ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan syirik kecil juga tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syirik kecil tidak akan bisa diampuni dia kecuali dengan bertaubat. Pendapat yang kedua yang mengatakan syirik kecil masih memungkinkan untuk diampuni sebagaimana dosa besar yang lain. Yang lain. Yaitu masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Nanti akan ditimbang yang mana yang lebih berat. Apakah amalan kebaikannya atau amalan keburukannya. Yang intinya dosa syirik kecil ini akan masuk ke dalam timbangan dosa-dosa besar. Sedangkan dosa syirik besar maka itu selesai, tidak masuk timbangan lagi. Karena itu sudah menghapuskan seluruh amalan, tidak diampuni dosanya. Dan ini pendapat yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Syirik kecil masih bisa diampuni. Walaupun dia tidak bertobat. Bisa diampuni dengan amalan-amalan lainnya. Amalan-amalan lainnya yang itu bisa menghapuskan dosa besar. Nah, ini ditunjukkan oleh beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa syirik kecil itu masih mungkin diampuni. Yaitu dalil yang pertama, bahwasanya konteks dari surat An-Nisa yang kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Konteks ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang kafir asli. Tentang orang-orang kafir yang mereka melakukan syirik besar. Oleh karena itu konteks ayat ini sedang berbicara tentang syirik besar. Maka dari itu syirik kecil tidak termasuk dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua yang menunjukkan bahwa syirik besar, syirik kecil masih mungkin diampuni, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan itsman 'azima, dosa yang sangat agung. Kata ulama, sifat seperti ini, sifat itsman 'azima, dosa yang disifati dengan sangat agung, ini tidak disebutkan kecuali untuk syirik besar. Tidak disebutkan kecuali untuk syirik besar. Jadi intinya wallahu a'lam bishawab, bahwasanya syirik kecil itu masih memungkinkan untuk diampuni, berbeda dengan syirik besar, tidak akan bisa diampuni. Kalau dia meninggal di atas kesyirikan ketika dia melakukan kesyirikan besar sebelum bertaubat, maka tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saya sebutkan di antara hal yang penting juga, yaitu bagaimana kita membedakan antara syirik besar dan syirik kecil di dalam dalil-dalil syariat. Bagaimana kita membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil di dalam dalil-dalil syariat. Ada beberapa cara, di sini disebutkan ada 3 cara. Yang pertama, at-tasrihul lafzi. Disebutkan secara jelas bahwasanya itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya para sahabat mengatakan, kami menganggap riya itu adalah syirik kecil. Jadi disebutkan secara jelas bahwasanya riya adalah syirik kecil. Ini cara yang pertama, yaitu disebutkan secara jelas bahwasanya amalan tersebut adalah syirik kecil. Yang kedua, yaitu
disebutkan di dalam syariat itu adalah lafal syirik. Akan tetapi ada dalil lain, akan tetapi di dalam dalil tersebut disebutkan bahwasanya orang yang melakukan itu masih dalam keadaan Islam, masih seorang muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir. Di sini Rasulullah mengatakan akhihi, saudaranya, maksudnya adalah saudara muslim. Maka maksud dari orang yang mengatakan kepada orang lain wahai kafir, maka ini adalah kafir kecil. Kafir kecil. Kalau seseorang mengatakan kepada orang lain wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kekufuran tersebut akan kembali ke salah satu dari keduanya. Akan tapi perlu diperhatikan, bukan jadi otomatis. Misal ada si A ngomong ke si B, "Woi kafir." Kalau si B ini tidak kafir, bukan berarti si A otomatis kafir, tidak. Kata ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, bisa jadi ketika dia mengucapkan kafir kepada si B, si A ini akan diuji dengan hal-hal yang membuat dia menjadi kufur. Bukan berarti dia menjadi otomatis kafir, tapi dia akan diuji dengan ujian-ujian yang berat yang bisa jadi itu menyebabkan dia menjadi kufur. Nah, kemudian cara yang ketiga, kita membedakan antara syirik besar dan syirik kecil, yaitu ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Disebutkan itu bahwasanya kekufuran, disebutkan bahwasanya itu adalah kesyirikan. Akan tetapi ada dalil yang lain yang mengatakan bahwasanya yang melakukan hal tersebut tidak kufur atau tidak keluar dari agama Islam. Contohnya, Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslimu fusukun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan fasik dan membunuhnya itu adalah perbuatan kufur. Di sini Rasulullah menyebutkan apa? Membunuh berarti kufur. Tapi bukan berarti ini seorang yang membunuh itu kafir, karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya pembunuh itu tidak kafir kecuali kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Nah, yang intinya kalau ada dalil yang menyebutkan itu adalah kesyirikan atau kekufuran, akan tetapi ada dalil lain yang menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran ini dia tidak keluar dari agama Islam, maka itu menunjukkan syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan syirik besar dan syirik kecil. Azan? Sudah azan. Tafadhol.
Lanjutkan sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita telah selesai membahas tentang berkaitan dengan definisi syirik, kemudian juga berkaitan dengan syirik besar dan syirik kecil. Maka kita kembali ke pembahasan yaitu berkaitan dengan al-khawfu minasyirik. Takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, di dalam kitab ini, dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan beberapa dalil yang mana dalil-dalil tersebut akan membuat kita, menjadikan kita takut untuk terjatuh kepada kesyirikan. Di antaranya adalah yang pertama, dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat ke-48 yang sudah kita bacakan tadi. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana telah kita jelaskan barusan tadi, ini syirik apa? Syirik besar. Karena syirik kecil masih memungkinkan untuk diampuni walaupun tidak bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, maka sudah sepantasnya kita takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena Allah tidak akan mengampuni seseorang dia melakukan syirik dengan kesyirikan yang besar. Dia meninggal sebelum bertaubat, naudzubillah min dzalik. Dia meninggal sebelum bertaubat, maka selesai. Tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan ampunan dari syirik besar tersebut adalah dengan cara bertaubat sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Jadi dalil yang pertama, yang kalau kita mengetahui ini kita akan takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua, yaitu di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari beribadah kepada asnam, sonam, kepada patung. Lihat di sini, siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang abul anbiya, bapaknya para nabi. Beliau adalah salah satu dari 5 nabi yang disebutkan ulul azmi. Itu 5 rasul yang
itu lebih utama dibandingkan rasul-rasul yang lain. Siapa saja ulul azmi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Ibrahim termasuk salah satu dari 5 rasul yang ulul azmi, yang afdal dibandingkan rasul-rasul yang lain. Jadi beliau, sekali lagi, beliau seorang nabi, beliau bapaknya para nabi. Beliau termasuk ulul azmi. Beliau yang menghancurkan patung yang disembah oleh kaumnya dalam rangka berdakwah tauhid. Beliau masih takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Beliau alaihi salam tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku. Maksudnya apa? Jadikan aku di suatu tempat dan kesyirikan di tempat yang lain yang jauh. Jadi Nabi Ibrahim tidak berdoa, "Ya Allah, jangan sampai aku berbuat syirik," tidak. Tapi apa? Ya Allah, jadikan aku di suatu tempat dan kesyirikan di tempat yang lain yang jauh. Ini permintaan yang lebih kuat untuk tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dibandingkan ketika kita hanya minta, "Ya Allah, jangan sampai aku terjatuh ke dalam kesyirikan." Kalau seandainya di sekitar kita masih ada kesyirikan, fitnahnya besar. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijauhkan tempatnya. Jangan sampai berada di lingkungan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini lebih kuat seseorang untuk tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi intinya apa? Dalil yang kedua ini menunjukkan Nabi Ibrahim saja alaihi salam berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan, maka selain Nabi Ibrahim lebih utama untuk takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku. Berkaitan dengan keturunanku ini, ulama ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu anak keturunan langsung. Anak keturunan langsung. Maka kalau yang dimaksudkan adalah anak keturunan Nabi Ibrahim langsung, maka Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim. Karena keturunan beliau langsung adalah semuanya adalah para nabi, sehingga dan mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Anak keturunan langsung. Ada penafsiran yang kedua mengatakan seluruh keturunan yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh keturunan yang berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan cuma sekedar keturunan langsung, tapi ke bawah terus. Maka kalau seandainya yang ini yang dimaksudkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Keturunan di bawahnya banyak yang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu banyak ulama merojihkan penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama, maksud dari keturunanku adalah keturunan langsung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim di dalam ayat ini. Nah, ada seorang ulama salaf mengatakan yang bernama Ibrahim At-Taimi, "Man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim Khalilur Rahman." Siapa yang merasa aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan ketika Nabi Ibrahim yang beliau adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, beliau saja takut ke dalam kesyirikan. Siapa yang lebih merasa aman kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan? Kemudian dalil yang ketiga, Rasulullah SAW, dalil ketiga yang menunjukkan kita harus takut kepada terjatuh ke dalam kesyirikan. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dan sanadnya hasan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Sungguh yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu. Kemudian Nabi SAW ditanya, "Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah?" Faqala ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah riya.
Ini salah satu contoh dari syirik kecil saja. Bukan berarti syirik kecil cuma riya, bukan. Rasulullah menyebutkan salah satu contoh saja. Lihat dari dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengkhawatirkan siapa di sini? Mengkhawatirkan siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Di antara mereka ada yang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sudah masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat yang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah mereka adalah ahli surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Bilal bin Rabah, di sana ada Bilal bin Rabah yang Rasulullah mengatakan, aku sudah mendengar terompamu mendahulimu ke surga. Di situ ada Uqashah ibn Mihsan yang kata Rasulullah SAW, anta minhum, engkau masuk ke dalam bagian orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Para sahabat sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bersih. Akan tetapi dengan keutamaan ini Rasulullah SAW masih khawatir, masih mengkhawatirkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka orang-orang yang jauh di keimanannya dibandingkan para sahabat harusnya lebih takut, harusnya lebih dikhawatirkan. Kita ini harusnya lebih khawatirkan. Sahabat saja Rasulullah khawatir, apalagi kita yang tidak direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita yang tidak ada yang menjamin kita masuk ke dalam surga atau tidak. Maka kita lebih dikhawatirkan dulu terjatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan agar kita takut terjatuh ke dalam kesyirikan, itu sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati, siapa yang meninggal, siapa yang wafat sedangkan dia dalam kondisi sebelum meninggal itu belum sempat bertaubat, dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Ulama mengatakan masuk ke dalam neraka ini bisa ada dua kemungkinan. Bisa dukhulun abadiyun, masuk dan kekal di dalamnya, itu kalau seandainya dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan syirik besar. Maka dia akan masuk ke dalam surga, dalam neraka secara kekal di dalam. Akan tetapi kalau seandainya dia menjadikan sekutu dalam konteks syirik kecil, maka dia masuk ke dalam neraka tapi dia tidak kekal di dalam api neraka. Sebagaimana yang ditujukan oleh sabda Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Ini lafal apa? Syirik kecil, karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah SAW. Syirik kecil. Kata Rasulullah SAW, aja'altani lillahi nidda, apakah kau menjadikanku sekutu bagi Allah? Sekutu, tapi seseorang tersebut menjadikan sekutu bagi Allah, tapi ini dalam konteks syirik kecil. Maka kata ulama sekali lagi, siapa yang meninggal dan dia itu belum sempat bertaubat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau kita tahu hal ini, maka kita takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, kemudian dalil yang terakhir yang menunjukkan kita harus takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, takut kepada jatuh pada kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun,
maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia berbuat sekutu, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya seseorang itu meninggal kemudian dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dan dia berbuat syirik, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tergantung, kalau seandainya syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal di dalamnya. Kalau syiriknya syirik yang kecil, maka dia akan masuk dulu ke dalam api neraka. Kalau seandainya dia berhak untuk masuk api neraka, ya kemudian dia akan masuk lagi, kemudian akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Karena sebagaimana kita jelaskan tadi, orang yang melakukan syirik kecil dia tidak keluar dari agama Islam. Orang yang melakukan syirik kecil maka dia tidak kekal di dalam api neraka. Jadi ini hal-hal yang harusnya membuat kita takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Di antaranya yang pertama tadi apa? Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Yang kedua, Nabi Ibrahim saja berdoa untuk dihindari dari kesyirikan, padahal beliau nabi. Maka kita yang derajatnya jauh daripada Nabi Ibrahim harusnya lebih khawatir, harusnya lebih takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, Nabi mengkhawatirkan siapa? Para sahabat. Khawatir mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, yang mana para sahabat itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Maka kita selain sahabat ini yang derajatnya di bawah sahabat, itu harusnya lebih takut, lebih khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, yaitu kita mengetahui bahwasanya kesyirikan itu penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga dan penyebab masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Yang mengolok-olok, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, beda antara kufur sama syirik. Kufur itu lebih umum. Nah, berkaitan dengan istihza, dia masuk ke dalam kufur, bukan syirik. Kalau seandainya dia benar-benar mengolok-olok istihza sunnah Nabi SAW, maka dikhawatirkan dia kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian beristihza, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Jangan kalian minta maaf, kalianlah kafir. Kalau seandainya dia memang benar-benar mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Walaupun ini nanti akan kita bahas tentang perincian di dalam bab tauhid, ada bab tentang istihza. Akan kita bahas tentang perincian. Yang intinya kalau dia benar-benar mengolok sunnah, jelas dia sunnah Nabi, kemudian dia olok-olok, kafir. Istihza. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Mudah-mudahan yang dijelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.